Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Fedrin dengan NIM 22137137. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan praktikum survei dan pemetaan acara ke-7. Disusun oleh Hafid Fedrin dari kelompok 4. Dosen pengampung Bapak Riko Menyudi STMT. Judul: mengukur jarak dan beda tinggi dengan menggunakan waterpass atau sifat datar. Hari atau tanggal: Rabu 2 November 2022. Cuaca cerah. Waktu 10.40 sampai dengan 12.20 waktu Indonesia Barat. Lokasi lapangan depan FMIPA. Anggota kelompok: 1. Hafid Fedrin, 2. Bima Pratama, 3. Patan Aulia Saktian, 4. Rizky Amalia Putri. A. Tujuan: 1. Mahasiswa terampil dalam mengukur jarak dan beda tinggi dengan leveling. 2. Mahasiswa terampil menentukan jarak dan beda tinggi posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari satu area tertentu. 3. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. B. Teori dasar. Waterpass atau sifat datar adalah suatu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis pisir atau sumbu teropong horizontal yang ditentukan ke rambu-rambu ukur yang vertikal atau tegak. Sedangkan pengukuran yang menggunakan alat ini disebut leveling atau waterpassing. Pekerjaan ini bertujuan menentukan titik tinggi suatu yang akan ditentukan berdasarkan suatu sistem referensi atau bidang acuan. Sistem referensi atau acuan yang digunakan adalah tinggi muka air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL, atau sistem referensi lain yang dipilih. Sistem referensi mempunyai arti penting terutama dalam bidang keairan, misalnya irigasi, hidrolik, dan sebagainya. Namun demikian, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang memerlukan sistem referensi. Untuk menentukan ketinggian suatu titik di permukaan bumi, tidak selalu harus menggunakan beda tinggi dari permukaan laut atau MSL. Namun dapat dilakukan dengan titik-titik tetap yang sudah ada di sekitar lokasi pengukuran. Titik-titik tersebut umumnya telah diketahui ketinggiannya maupun koordinatnya, atau dengan sumbu X, Y, Z, yang disebut dengan benchmark atau BM. Benchmark merupakan satu tanda yang jelas atau mudah ditemukan dan kokoh di permukaan bumi yang berbentuk tugu atau patok beton sehingga terlindung dari faktor-faktor kerusakan. Dalam melakukan pengukuran sifat datar, dikenal adanya tingkatan-tingkatan ketelitian sesuai dengan tujuan proyek yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pada setiap pengukuran akan selalu terdapat kesalahan-kesalahan. Fungsi tingkat-tingkat ketelitian tersebut adalah batas toleransi kesalahan pengukuran yang diperbolehkan. Untuk itu, perlu diantisipasi kesalahan tersebut agar dapat suatu hasil pengukuran untuk memenuhi batas-batas toleransi yang telah ditetapkan. Dalam praktikum, digunakan batas toleransi atau kontrol bacaan dengan rumus BA tambah BB per 2 sama dengan BT kecil atau sama 2 mm. Untuk menghitung jarak dan beda tinggi adalah jarak BA kurang BB kali 100. Beda tinggi alat kurang beda tinggi. Untuk cara 3, BTB dikurang BTD. Untuk mencari beda tinggi ada 3 cara. Yang pertama, tinggi alat kurang BT. Yang cara kedua,
BTB dikurang BTD. Cara ketiga, BT1 dikurang BT2. C. Alat dan bahan. Pita ukur 2, pen ukur 3, payung 4, waterpass atau sifat datar 5, kompas 6, rompi safety 7, helm safety 8, bak ukur atau rambu ukur 9, buku dan pulpen. D. Keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu. 2. Pastikan alat yang dipinjam. 3. Hindari kehilangan alat. 4. Pakailah helm untuk keselamatan kepala. 5. Gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. 6. Hindari waterpass terkena cahaya matahari. E. Langkah kerja. A. Persiapan. 1. Persiapkan alat-alat yang dibutuhkan. 2. Buat bon alat dan tanda tangan dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktikum. B. Menempatkan titik-titik di lapangan. Dirikan tripod pada area teduh dan jika tidak ada, dirikan di mana saja yang bisa. 2. Pasang waterpass pada tripod kemudian kunci. 3. Pastikan alat sudah datar dengan memperhatikan nivå persegi. Pastikan gelembungnya sudah pas pada lingkaran tengah. 4. Jika alat terkena cahaya, gunakan payung. 5. Kemudian posisikan bak ukur di tempat yang ingin diukur. Pastikan bak ukur berdiri tegak atau vertikal. 6. Bidik bak ukur dengan waterpass atau teropongnya. Lalu baca hasil bidikan, yaitu BT, BA, dan BB. 7. Kemudian lakukan percobaan dengan banyak jumlah anggota kelompok. Kesimpulan, kita dapat menentukan jarak dan beda tinggi tanpa harus mengukur langsung dengan pita ukur. Waterpass akan bekerja jika ada bak ukur atau rambu ukur. Pengukuran dengan alat leveling memiliki batasan toleransi. K. Saran: berhati-hati saat menggunakan alat, jangan sampai ada alat yang rusak. Waterpass jangan sampai terkena cahaya matahari. Pastikan saat membaca benar-benar pada garisnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.